Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai, Jawa Barat. Seperti biasa, setiap Sabtu pagi bertempat di lantai 2 ruang seminar besar ada kajian duha. Dan yang akan memberikan materi hari ini adalah Dr. Hani Rono Sulistyo, SPOG. Beliau nanti akan membawakan makalah tentang genetika dikaitkan dengan keimanan. Selamat menyaksikan. Mari kita buka pengajian ini dengan bersama. Dan bersama kami berdatang bersama saja yang menyampaikan. Ini mau itu boleh? Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, yang para ahli masjid, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan bicara tetap tentang kajian Islam dalam ilmu ya Bu ya, kajian Islam dalam ilmu. Jadi ini harian Kompas tanggal 9 April ada suatu berita yang luar biasa bahwa genom manusia sudah diurutkan sepenuhnya. Jadi ibu tahu di dalam tubuh kita itu ada sel. Sel itu sedemikian kecil kita nggak bisa lihat ya Bu. Nah, di dalam sel itu ada benda-benda di dalam cairan, yang benda-benda itu semua bergerak. Kalau benda itu tidak bergerak, kalau benda itu tidak bertawaf, maka selnya mati. Yang menggerakkan, siapa yang menggerakkan? Kita tahu juga enggak ya Bu ya. Jadi yang menggerakkan itu Allah. Jadi sedemikian kasihnya Allah kepada manusia sampai mengatur semua di dalam sel kita ya, agar tetap hidup. Nah, di dalam sel itu yang sangat kecil itu ada inti sel. Jadi jauh lebih kecil lagi. Di dalam inti sel itu ada cairan lagi, ada benda-benda lagi. Di dalam benda-benda itu ada yang disebut dengan kromosom, ya. Kromosom itu bentuknya seperti gini, bentuknya melingkar-melingkar gitu. Dia suatu reaksi kimia. Jadi tubuh kita itu sebenarnya terdiri dari, adalah bahan kimia tubuh kita seluruhnya ya Bu ya. Nah, jadi di dalam kromosom ini adalah pusat data di manusia. Jadi kalau kita sering mengidentikan seperti lauhul mahfuznya kedokteran Bu. Ya, karena di dalam gen ini ada semua catatan seperti ini bentuknya ya, dan di dalam sini ada semua catatan apapun tentang kita. Apakah kita nanti akan sakit jantung, apakah kita nanti akan lututnya akan artritis, apakah kita akan diabetes, apakah ibu rambutnya keriting, apa ibu kulitnya putih, semua ada di sini. Ya, cuman masalahnya kita nggak bisa baca dan kita nggak tahu apa fungsinya masing-masing. Ya, jadi orang semua belajar tentang genetika ini, dan kita yakin bahwa semua itu tercatat di genetika ini Bu ya. Jadi alhamdulillah pada tanggal 9 April itu diumumkan di Kompas bahwa catatan keseluruhan dari tubuh manusia sudah dipetakan. Walaupun belum tentu benar ya Bu, belum tentu, pasti bisa aja ada yang salah karena kita manusia bukan Allah. Nah, nanti kalau sudah dipetakan sambil diperbaiki terus sehingga menuju ke kesempurnaan. Jadi ibu nanti tahu ya, kalau gen sudah dipetakan, kalau gen itu sudah dipetakan dengan benar, maka nanti cita-citanya ilmu kedokteran itu di sini Bu. Jadi ibu kalau misalnya punya sakit, bapak misalnya punya sakit kencing manis, maka dibenerinnya di sini, karena penyebabnya ada di sini gitu, ada di gen. Jadi nanti kita lihat gen yang menyebabkan kencing manis, kemudian kita lihat ada perubahan di mana,
Kemudian kita repair gen. Jadi masuk satu alat, dicuci darahnya, dirubah si gen itu jadi kembali normal, masukin lagi darahnya. Maka diabetes ibu sembuh harusnya gitu. Kalau ibu mau ya sempat cuci darah dibersihkan ya. Nah, jadi kalau misalnya ibu nanti mau kulitnya jadi putih gitu ya, nggak usah pakai make up, lari ke sini. Jadi kulit yang bikin kulit putih itu di gen mana aja, nanti dirubah gitu ya. Nanti ibu mau rambutnya keriting, nggak usah pergi ke salon, pergi ke sini. Ditahu kita gen bikin keriting masuk keluar ya, yang sudah jadi mah tetap lurus, tapi nanti dari bawahnya mulai keluar keriting gitu ya Bu ya. Itu cita-cita manusia, tapi yakinlah sampai kiamat tidak akan bisa tercapai karena ini seperti Lauhul Mahfuz. Jadi pengetahuan dokter juga memang masih sangat terbatas ya. Nah, bagaimana kita sekarang bicara tentang Quran ya Bu ya. Jadi di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang makkiyah, ada madaniyah, udah tahu ya, yang turun di Mekah, yang turun di Madinah. Kemudian ada mahdoh dan khairul mahdoh ya, yang umum dan yang khusus ya. Kemudian ada qauliyah, ada kauniyah. Tahu ya, qauliyah itu yang tertulis dalam Quran. Kalau kauniyah itu ilmu. Jadi tersirat, yang satu tersurat, yang satu tersirat. Kalau tersurat itu seperti ini. Tersirat itu seperti ini. Jadi ada ayat-ayat yang nanti menjelaskan tentang genetik, tapi tidak ngomong ada genetik di situ ya, tapi nanti berkaitan dengan genetik. Nanti kita akan bahas ya. Jadi Al-Quran itu suatu kitab, Al-Quran ini satu kitab yang segini ini, dia menjelaskan tentang seluruh alam semesta, seluruh pembentukannya, seluruh segala macam gitu ya. Luar biasa sekali ilmu yang ada dalam Quran. Jadi nggak bisa bilang bahwa kalau orang khatam Quran, atau bukan orang khatam Quran, kalau orang hafiz Quran itu terus dia sudah mengerti segala-galanya, enggak juga gitu ya. Dia baru hafal gitu, tapi tidak mengerti. Dan yakin tidak ada manusia siapapun, tidak ada kiai siapapun yang sempurna menguasai Quran seperti apa kehendak Allah. Karena ilmunya manusia dan ilmunya Allah nggak sama ya Bu, kecuali Rasul mungkin ya, Rasul dan mungkin beberapa sahabat. Nah, jadi supaya asal muasalnya ilmu itu sebenarnya dari agama Bu ya. Agama itu ada duluan. Jadi agama susah diletikeun ya, dikecilin ilmunya menjadi filsafat. Terus filsafat kecilin lagi jadi filsafat ilmu. Filsafat ilmu dikecilin lagi jadi ilmu. Jadi ilmu itu hanya sebagian kecil dari Quran. Nah, sekarang karena kecil, ilmu itu bisa bergerak cepat. Jadi dia berubah terus ilmu itu, ya. Nah, sekarang tugas kita itu adalah mengembalikan ilmu ke dalam Quran. Karena ilmu itu nggak boleh beda dengan Quran Bu. Gitu. Kalau nanti ilmu itu menyalahkan Quran, nggak ada. Karena ilmu bisa salah, Quran nggak bisa salah. Ya Bu, Quran itu kitab Allah sempurna, jadi tidak bisa salah. Kenapa kalau ada yang aneh, ada yang beda, itu karena kita bodoh, bukan karena Quran salah ya Bu. Nah, sekarang misalnya nih ayat kauniyah ya Bu ya. Misalnya tentang kejadian Isra Miraj di zaman Rasul ya. Jadi pada waktu Rasul menyampaikan peristiwa Miraj itu, banyak sekali goncang Bu dari kaum muslim tuh ya. Mereka banyak yang nggak percaya nih, wah mulai aneh-aneh nih katanya gitu. Dalam semalam sholat di Madinah, sholat di Aqsa, padahal kan jaraknya berapa ribu kilometer gitu ya. Mana ada gitu, zaman dulu kan pakai onta Bu gitu, mana bisa lari ke sana gitu. Terus pergi ke surga lagi, gimana kata gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut ilmu sekarang itu jelas sekali Bu gitu. Jadi sangat mudah. Jadi kalau gini jarak antara Aqsa dengan Madinah itu kira-kira 1000 kilometer sekian gitu ya, 1000 kilometer sekian. Karena Rasul itu dibawa oleh malaikat, sedangkan malaikat itu adalah nur, ada cahaya. Kecepatan cahaya bergerak itu adalah 300.000 kilometer per detik. 300.000
300.000 kilometer per detik. Jadi jarak antara dari Madinah sampai ke Aqsa itu jadi cuma seperdetik, Bu. Jadi cuma udah ada di situ tuh kalau malaikat yang bawa. Jadi orang bilang barusan dia ada sholat di sini. Kok barusan dia ada sholat di situ? Karena dia dibawa oleh malaikat sedemikian cepat. Dan Rasul juga menuju langit ketujuh juga dalam waktu sebentar. Dan mentah karena dibawa oleh malaikat, dibawa oleh buruk, dan kecepatannya itu 300.000 km per jam per detik. Jadi pesawat yang paling cepat saat ini pun belum bisa sampai pada kecepatan suara, Bu. Pada kecepatan cahaya, baru kecepatan suara. Jadi kecepatan bisa sudah lebih cepat dari kecepatan suara. Jadi kalau dia pesawat terbang tuh gitu, suaranya baru kedengaran belakangan tuh, gitu. Tapi alatnya pesawatnya udah nggak ada. Jadi lebih dari kecepatan suara, tapi lebih dari kecepatan cahaya nggak bisa, ya Bu. Jadi itu ayat yang kauniyah. Jadi tidak tersurat tapi tersirat, ya. Kemudian satu lagi misalnya tentang teori penciptaan bumi, ya, teori penciptaan dunia itu diceritakan bahwa para ahli waktu itu tahun 50-an menceritakan tentang Big Bang, ledakan besar. Jadi ceritanya gini, ada teleskop Hubble di Amerika, satu peneropong bintang, ya. Itu kan sekarang itu peneropong bintang itu seperti peneropong bintang kita nih di Lembang, Bosca, itu terganggu oleh kemajuan manusia. Jadi Bosca itu terganggu, kenapa? Karena cahaya kota Bandung, Bu. Jadi dia nggak boleh kena cahaya supaya dia bisa sempurna ngelihat ke atas gitu. Kalau kotanya terang, jadi di Bosca itu kan semua dimatiin lampunya gitu. Tapi yang sekeliling-kelilingnya kan pakai lampu sorot segala macam, itu mengganggu. Nah, ini juga sama. Jadi teleskop Hubble ini terganggu, maka ada usul waktu itu gimana kalau teleskop ini dinaikkan di atas satelit, Bu, gitu. Jadi si teleskop Hubble itu ditaruh di atas satelit, diterbangkan keluar angkasa, Bu. Jadi si teleskop itu ada di ruang angkasa. Kemudian dia langsung mau dengan bisa digerakkan dari ini, bisa ke kiri ke kanan, lihat segala macam, dan dia merekam berjuta-juta gambar yang dikirim terus gitu nanti. Dan kebetulan mereka melihat itu apa tuh? Gambar merah gitu, seperti dia sebut bunga mawar merah yang tertulis di dalam surat Ar-Rahman ayat 37, Bu. Ya. Jadi itu menggambarkan teori pembentukan bumi. Jadi teori pembentukan bumi itu dulu kosong, alam semesta. Kemudian ada satu bintang, Bu, satu bintang membesar, kemudian bintang itu meledak. Begitu. Big Bang namanya. Ledakannya itu sedemikian besar, bintang itu meledakannya itu menjadi abu kemana-mana, kemudian abu itu bergumpal-gumpal menjadi segala macam planet termasuk bumi, ya. Jadi sekarang ada bermiliar-miliar benda-benda angkasa itu ledakan dari satu ini, Bu. Ledakan itu diperkirakan 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi awal pembentukan bumi 13,8 miliar tahun yang lalu, kelihatannya baru tahun 50-an. Gitu. Jadi meledaknya di sini kecepatan melebar, kecepatan mata itu, kecepatan pandangan itu baru 13,8 miliar baru nyampe ke sini, Bu. Bayangin, padahal itu kejadian sedemikian. Jadi luar biasa itu ilmu Allah, ya. Kemudian ini satu lagi, ini Profesor Bruce Lipton ini seorang ahli genetika, dia orang Yahudi, bukan Muslim, ya. Dia ilmuwan, kemudian dia bekerja di Wisconsin University, dan dia meneliti pada tahun 2009, dia meneliti di Stanford University. Dia itu berpikir gitu, gen itu yang ngatur siapa sih, gitu ya. Gen itu yang ngatur siapa? Jadi gen itu mengatur semua dalam tubuh kita, apapun diatur di situ. Siapa yang ngatur gen itu? Gitu, kita selalu bilang Allah, gitu kan? Kita juga nggak tahu Allah, gitu. Tapi dia berpikir secara ilmu, siapa sih yang ngatur gen itu, gitu ya? Maka dari penelitian dia menemukan bahwa sebenarnya yang ngatur gen itu adalah pikiran kita. Jadi gini, kita sering mendengar kata ibu, perkataan ibu adalah doa, pikiran ibu adalah doa.
Kalau ibu pikirannya jelek melulu, berarti ibu meminta kepada Allah kejelekan. Itu namanya suudon dan khusnuzon. Di dalam Quran jelas kan kita selalu diharuskan untuk berkhusnuzon. Kalau di dalam pikiran kita selalu baik sangka, maka kita akan mendapat kebaikan. Kalau di dalam pikiran kita selalu buruk sangka, maka kita akan mendapat keburukan. Inilah teori daripada seorang Yahudi ini. Kenapa dia bilang gitu ya? Dia bilang kenapa pusatnya dari tubuh itu adalah di pikiran. Jadi bukan otak ya, pikiran. Jadi karena satu gen itu listriknya itu 1,4 volt, dan seluruh tubuh kita kalau dikumpulin di otak itu listriknya itu 70 triliun volt. 70 triliun volt yang ada di dalam tubuh kita nih. Ya aneh ya kalau kita kesetrum gitu mati gitu. Padahal listriknya tubuh itu jauh lebih gede daripada listrik yang di luar gitu ya. Nah, kemudian dia meneliti kan di dalam ilmu kedokteran itu ada teori case control, namanya case control. Jadi kalau kita mau meneliti sesuatu, pasien ini dibagi dua, yang satu dikasih tindakan, yang satu tidak dikasih tindakan, yang satu dikasih obat, yang satu dikasih tipung bu, gitu. Tapi bentuknya sama, kapsulnya sama gitu. Yang meneliti pun nggak tahu yang mana yang tipung, yang mana yang ini, yang atur. Jadi minum. Nah ternyata yang golongan yang dikasih obat bisa nggak sembuh, yang dikasih tepung bisa sembuh, gitu. Nah kenapa yang bisa dikasih tepung bisa sembuh bu? Kata gitu. Karena pikiran bu. Karena dia merasa diobati, dia merasa yakin obatnya, oh ini bagus nih, mau saya sembuh gitu. Padahal dia tidak dikasih apa-apa bu. Jadi orang, oh pikiran nih yang mengatur kesembuhan, pikiran yang mengatur gen. Ya, jadi itu salah satu, dan ini cocok dengan hadis Muslim 4849 yang berkata begini. Sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan bila prasangka buruk, maka keburukan baginya. Jadi berprasangka buruk kepada Allah itu segala keburukan bagi kita. Ya, berprasangka baik maka itu segala kebaikan. Ya, jadi kita akan melanjutkan bukan hanya kepada Allah. Apapun prasangka buruk kita akan membawa keburukan. Nah, ini yang menyebabkan saya sedih. Karena saat ini kita itu dipermainkan seperti busa. Orang Muslim itu diombang-ambing dengan hoax palsu, dan hoax itu sengaja dibikin untuk apa namanya? Untuk membuat kita kacau, dan akhirnya kita saling berkelahi, dan para kiai juga saling berkelahi gitu. Jadi kiai-kiai pun wah begini, yang satu bilang A, satu bilang B, satu bilang A, satu bilang B. Di dalam Quran itu sudah jelas. Ya. Di dalam Quran ini tadi ada ayat mukamat, ada ayat mutasyabihat. Ali Imran ayat 7. Mukamat adalah pokok-pokok Al-Quran di mana kita tidak mungkin berbeda pendapat, mukamat. Sedangkan mutasyabihat itu ada ayat abu-abu yang menyebabkan kita berbeda-beda. Jadi kalau kiai dan kiai pada ribut, ya itu ayat mutasyabihat, gitu ya. Dan yang paling kita takut di dalam Quran dikatakan orang-orang yang cenderung pada kesesatan, maka dia akan menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk menciptakan fitnah dan mencari-cari pembenaran, gitu ya, orang-orang yang sesat. Nah, kalau yang ngomong kiai lawan kiai, jadi gimana katanya kiainya sesat, gitu ya kan, kita itu sesuatu yang berat. Jadi sekarang bukan karena bukan karena dengan sengaja, tapi karena kita dimasuki dengan berita buruk terus, maka kita merasa yakin bahwa itu benar. Ngerti gak bu? Jadi bukan maksud kita untuk membuat jelek-jelek. Kita yakin sampai yakin lebih dari agamanya, sampai mau berkelahi, sampai mau bunuh-bunuhan boleh, itu pasti benar gitu. Padahal dari berita busuk masuknya. Siapa yang membuat berita-berita busuk itu? Ya orang yang tidak suka dengan Islam. Jadi Islam itu dianggap suatu kekuatan yang sangat besar yang harus dipecah gitu. Dipecah supaya tidak menjadi kekuatan bu. Ya. Jadi dan sangat beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, dan sangat merugi orang-orang yang mengotorinya, ya. Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ya, kita semua udah tahu itu. Jadi jelas nih di dalam Quran tersurat gitu. Cuman kita nggak nyambung aja sampai ke sini, ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu sempurna. Ya, Bu, segala macam sempurna. Tapi kenapa ada sakit? Kenapa ada Covid? Gitu ya, kenapa ada kanker? Gitu. Padahal Allah menciptakan kita sempurna. Karena kita merusak kesempurnaan kita sendiri. Bagaimana kita merusak kesempurnaan kita sendiri? Yaitu dengan pikiran kita.
dengan pikiran orang, oh, kamu jangan mau, si itu bahaya loh, oh si itu teroris loh, si ini itu loh, si ini itu. Jadi pikiran kita udah gitu. Nah, itu menyebabkan kita menjadi stres, menyebabkan kita menjadi lemah, maka daya tahan tubuh kita turun, maka timbullah segala penyakit. Ya, nanti kita bisa lihat. Jadi luar biasa ya Bu, sel. Jadi saya juga sudah pernah cerita. Jadi ilmu kita tentang sel aja belum sempurna. Kalau dulu kita belajar tentang ilmu tubuh manusia ya Bu, yang belajar jantung fungsinya sebagai pompa, ginjal sebagai saringan gitu. Sekarang kita bicara pada tingkat sel. Ya belum, genetik juga sudah tapi belum sempurna. Nah, pada tingkat sel itu gennya semua sama. Jadi tubuh manusia itu sekarang tubuh saya misalnya beratnya 90, dalam 1 kilogram itu ada 1 triliun sel. Jadi ada 90 triliun sel di dalam badan saya. Yang sel itu hidup sendiri-sendiri itu, bukan diatur oleh jantung gitu ya. Dia hidup sendiri dan mati sendiri dan dia berkembang sendiri gitu, otonom. Jadi 90 triliun. Bayangkan penduduk bumi itu hampir 8 miliar. Ini triliun nih. Ya, 90 triliun berarti berapa tuh? 10-12 ribu kali lebih banyak dari penduduk bumi. Sel di dalam tubuh kita 12 kali. Sekarang penduduk bumi pernah nggak damai? Pernah nggak ada satu waktu damai? Nggak pernah. Gitu. Kenapa nggak pernah damai? Pasti aja permusuhan, peperangan itu nggak pernah hilang. Kenapa nggak bisa hilang? Karena ada seton. Ya, karena seton itu tidak pernah diam gitu untuk merusak kita. Jadi perang. Jadi kalau saya selalu bilang gitu, oh, bagaimana dong perang Rusia, terus ada yang oh ya itu memang diperlukan. Aduh, saya marah betul. Gitu ya. Bagaimana perang yang menyebabkan kesengsaraan pada manusia itu dianggap perlu gitu. Udah jelas semua perang itu merupakan kejahatan. Dan Rasul pun berperang, dia diserang kan, Rasul nggak pernah menyerang gitu. Ya karena dia diserang ya dia mesti ngelawan gitu. Yang salah yang situ yang nyerang gitu. Ya, jadi tapi beda dengan mungkin dengan perang-perang umat muslim yang selanjutnya tuh, nyerang Spanyol, nyerang segala macam. Nah, itu kan untuk melebarkan itu. Ya menurut saya sih pasti di balik itu banyak kesengsaraan. Walaupun mungkin setelah itu ada kebaikan juga ya, tapi pasti kan korbannya banyak sekali. Nah, ya jadi itulah tentang gen ya Bu ya. Jadi susunan gen. Gen itu terdiri dari suatu faktor kimia yang kita sudah tahu ya. Kita bisa bikin di laboratorium, tapi kita tidak bisa kasih kehidupan. Sedangkan sel darah kita kalau ditaruh dia bisa tumbuh terus dan segala macam, ada kehidupan di dalam sel kita. Tapi kita tidak bisa memberikan kehidupan itu karena kehidupan itu bukan punya manusia. Kehidupan itu punya Allah. Ya, jadi bedanya ini susunan kimia yang kita buat, susunan kimia yang ada di dalam tubuh kita, ada di dalam darah, ada di dalam kencing, ada di dalam rambut. Ini mah hidup jalan, yang ini mah nggak mati Bu, diam aja gitu, walaupun sama ya. Jadi si gen itu berpasangan, namanya gen pair ya, dan pasangannya itu berpasangan aneh gitu. Jadi dia terdiri dari nukleotida, basa dan fosfat ya Bu ya, satu susunan kimia manusia itu. Dan nukleotida yang dipakai hanya 4 dari yang kita kenal ada 20. Kenapa cuma 4 yang dipakai Allah? Subhanallah, kita nggak tahu. Atau 5 gitu yang dipakai gitu. Jadi bayangkan saja Allah menciptakan manusia di dalam itu yang di para ahli mengatakan bahwa dari Nabi Adam sampai kiamat manusia itu tidak akan ada yang sama susunan gennya Bu, gitu ya. Jadi DNA-nya manusia itu sangat spesifik. Karena itu nanti pada waktu kiamat kita dihidupkan itu. Jadi kalau kita mati ya Bu ya, kita mati itu kita diurai di dalam tanah. Jadi bukan dimakan cacing Bu ya. Tapi kita diurai di dalam tanah karena dari tanah dari tanah menjadi manusia kembali ke tanah gitu. Susunan kimianya hampir sama. Jadi kalau orang dikubur, yang paling benar itu kuburan muslim. Jadi dalam kubur didedet pakai tanah, ditempel gitu ya, sampai diinjek-injek gitu supaya tanahnya padat. Jadi si tubuh yang nempel sama tanah itu nanti bereaksi kimia Bu, terurai, kemudian hilang gitu.
nanti Allah akan menyisakan satu sel aja, bukan satu sel, satu gen, satu kromosom, satu ditinggalin satu, kita nggak bisa lihat, gitu. Nanti semua, jadi kita tuh nggak habis gitu, masih ada tuh si gen-gennya itu. Nah nanti kalau pada waktu hari ini langsung dibangkitkan kembali, kemudian si gen itu langsung kembali jadi manusia gitu ya, sesuatu yang luar biasa sekali yang nggak kebayang. Tapi akan muncul manusia yang memang itu nggak akan sama, nggak ada kita gennya sama, walaupun kembar juga berbeda sedikit ya. Jadi gen itu kira-kira ada 100.000 ya. Nah ini yang luar biasa. Gen itu bentuknya satu reaksi kimia berpasangan, ada dua, kemudian dia membentuk suatu pita yang sangat panjang. Terus pita itu supaya bisa masuk di dalam tubuh kita dipilin, diputer gitu kayak benang, Bu. Dipilin. Terus nanti ada namanya histon, ada kelos gitu seperti kelos benang gitu. Nanti dipilin, kemudian bergerak lagi, ada kelos lagi, dipilin lagi, nanti dipilin lagi, dipilin terus diputer terus. Nanti udah ininya diputer lagi. Ininya benang ini puter lagi sampai menjadi kromosom. Nah, itu jadi kan semua dipilin gitu, Bu. Nah, kalau yang satu gen itu satu bagian dari rantai itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Yang aktif ini disebut gen, yang tidak aktif ini apa gunanya? Kita juga masih belum tahu, Bu. Gitu, kenapa gunanya? Cuman kita tahu karena gen bisa berubah, makanya harus ada batasnya antara dengan gen yang lain. Kalau enggak nanti kita nggak tahu batasnya, ya. Jadi gen itu kalau ditarik jadi garis lurus gitu ya, satu gen itu kalau ditarik jadi garis lurus itu panjangnya kira-kira 1,8 meter, Bu. Jadi lebih tinggi dari tubuh kita, 1,8 meter satu. Dan kalau satu sel gennya itu dikumpulin kan, itu kira-kira ada 10.000, 100.000 gen ini, 100.000 gen ini dikumpulin jadi satu, lebih panjang dari Pulau Jawa, Bu. Satu sel gitu ya. Dan kalau seluruh tubuh manusia si gen itu digabungin itu panjangnya kira-kira 34 kali jarak matahari ke planet Pluto. Jadi matahari, tata surya kita nih, matahari ada Pluto yang paling jauh gitu 34 kali gitu panjang itu bisa ngelibet ke situ. Itu di dalam tubuh kita, subhanallah, bisa masuk ke dalam tubuh yang segini, luar biasa ya, Bu ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Kita lanjut ya. Jadi genetik itu dari genesis itu pembentukan ya. Jadi diperkirakan genetik ini yang membentuk manusia ya. Di dalam kitab di dalam kitab Perjanjian Lama dan di dalam Injil ada surat pertama namanya surat Genesis, yang kita kata Kejadian, pembentukan bumi. Ya, bagaimana Allah menciptakan bumi. Kalau di dalam Quran dia berserakan di mana-mana gitu. Ya, jadi tidak dikumpulkan, beda ini ya, beda cara menyatukannya ya, Bu ya. Nah, dan kita kenal ada seorang ahli genetik, seorang Yahudi juga namanya Gregor Johann Mendel ya, yang membuat teori tentang Gregor ini pada abad ke-19 tahun 18-an gitu ya, Bu ya. Dia mengatakan bahwa gen ini yang menurunkan sifat-sifat semua ya, Bu. Nah, ini misalnya bentuk kromosom seperti ini, bentuk kromosom itu seperti ini, yang biru merah hijau ini ya. Dan nanti penyakit-penyakit bisa muncul di sini. Jadi semua ada di gen. Nah, gen itu kalau dia berubah jumlahnya, yang mestinya dua. Kadang-kadang bisa pada waktu sel membelah. Waktu sel membelah kan inti sel juga membelah gitu. Si gennya itu kebagi nggak rata. Jadi yang satu dapat satu dapat 3, Bu. Yang satu jadi penyakit, yang 3 jadi penyakit. Jadi kalau jumlah kromosomnya nggak benar, itu bisa jadi penyakit ya, satu. Nah, bisa juga teori dari Darwin ya, Bu ya. Ini teori dari Darwin. Teori dari Darwin itu bilang bahwa orang itu atau semua itu akan beradaptasi pada lingkungan, dan yang kuat akan tumbuh, yang akan hidup terus, yang lemah akan mati. Contohnya jiraf nih. Kalau jiraf yang tumbuhnya pendek, dia akan mati karena pohon yang tinggi-tinggi dia nggak bisa makan, Bu.
Kan ziraf itu dia tinggi karena dia makan daun-daun pohon-pohon yang tinggi, Bu. Ya. Jadi yang pendek akan mati. Jadi yang maksudnya teori Darwin itu yang jelek-jelek akan mati sendiri. Nanti yang bagus itu akan ini. Jadi antara hewan dan hewan itu mereka saling makan-memakan kan gitu. Yang dimakan itu pasti yang jelek, yang lari kurang cepat, yang apa, yang anak gitu. Jadi yang bagus-bagus yang warnanya hebat nggak kekejar tuh sama singa tuh, gitu. Yang akan jadi akan yang lemah itu akan dihancurkan terus. Nah, karena itu kalau kita hubungkan dengan gen, maka si gen itu juga dia kan kimia, dia bereaksi dengan kimia, maka dia berubah di dalam gen, bukan tadi kan berubah di kromosom ya Bu ya, tadi yang bentuk XX tadi. Nah, tapi di dalamnya itu juga bisa bereaksi berubah, mutasi namanya. Mutasi karena lingkungan. Misalnya kalau orang Sunda suka makan peyem misalnya gitu. Mungkin peyem itu menyebabkan perubahan pada gen sehingga orang Jawa Barat nanti dilihat ada beda nih pada gen titik-titik ini gitu. Nah, karena perbedaan gen itu nanti ada perbedaan lagi. Kenapa orang Jawa Barat lebih cocok Panadol daripada APC misalnya gitu. Nah, karena ada perbedaan pada gen, Bu. Ya, jadi manusia itu semua berbeda. Ya, luar biasa sulit sekali temunya. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang ini kan kita lihat begini Bu ya, teori ini ya ilmunya. Jadi itu rantai dari DNA yang ijo-ijonya yang nyambung itu adalah yang berpasangan tadi base pair itu. Jadi DNA itu di dalam itu ada yang bagian aktif, ada yang tidak aktif. Yang aktifnya itu gen, dan gen itu kira-kira 25.000, ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 10.000, ada 30.000, ada yang 300.000, ada yang 100.000, nggak tahu gitu yang benernya mana ya Bu ya. Kita di sini si penulis ini bilang 25.000. Kemudian dia kalau satu itu kan dua rantai. Kalau dibikin satu rantai namanya DNA. Ya, DNA itu kemudian keluar dari sel membentuk protein, ya, dan protein itu menyebabkan seluruh fungsi dalam tubuh, ya Bu ya. Kalau yang sebelah sini ini susunan kromosom kita. Jadi di dalam kromosom itu ada garis-garis itu, yang garis-garis itu yang ke sana ya Bu. Itu kira-kira secara gampangnya. Ya, ini mungkin nggak perlu ya. Tadi udah hanya jadi ini lihat Bu ya. Ini si gen ini kalau diurai terus dibuka itu bentuknya satu rantai yang sangat panjang ya Bu. Jadi itu si DNA yang paling atas, kemudian dia digulung pada kelos-kelos seperti gitu ya, yang bulat-bulat ini namanya histon. Kemudian nanti itu dibulat-bulat lagi, kemudian dibulat-bulat lagi sampai jadi kromosom gitu ya. Jadi yang kalau kromosom ini di 46 ditarik dilurusin jadi sepanjang Pulau Jawa itu ya Bu. Jadi subhanallah, luar biasa Allah. Nah ya, kita mungkin nggak perlu ke sini, kita lanjut. Jadi luar biasa sekali tentang ilmu tumbuh. Ini misalnya warna dari bola mata ini karena pengaruh gen Bu. Ya, jadi gen yang kuat dia ini berbeda. Lihat ya Bu ya, ada yang jadi gen itu berpasangan dua-dua, satu dari bapak, satu dari ibu gitu ya, satu dari bapak, satu dari ibu. Karena itu kita silsilah di dalam Islam itu sangat diutamakan karena berhubungan dengan gen ini. Kita tidak boleh kawin dengan muhrim ya, dan saudara. Kenapa? Karena gen kita mirip. Kalau kita gennya mirip, kita menikah, maka persatuan antara gen bapak dan ibu akan banyak yang sama dan banyak yang itu. Jadi akibatnya akan banyak sifat baik yang keluar dan banyak sifat buruk yang keluar. Saya punya saudara, kakeknya kawin saudara, anaknya satu lemah gitu. Kemudian anaknya kawin saudara lagi gitu ya. Anaknya yang satu Down syndrome, anak yang satu lagi kelihatannya normal, padahal nggak normal. Dua-duanya sampai sekarang udah 60 tahun nggak nikah dua-duanya, karena dua-duanya tidak normal gitu. Kebetulan hidupnya di Australia, bapaknya itu sekolah di Australia. Di Australia itu karena mereka mungkin negara kaya, penduduknya sedikit, jadi nggak peduli warga negara asing, pokoknya semua orang cacat ditanggung negara. Jadi kalau misalnya ibu pergi ke Australia, kemudian saudara saya juga masih warga negara Indonesia sampai sekarang, mereka nggak larang, walaupun dia sudah
udah berapa? Udah 40 tahun tinggal di Australia tapi tetap warga negara Indonesia, dan dia menerima santunan dari pemerintah Australia nggak urusan. Jadi kalau misalnya ibu sekolah di Australia, kemudian dia melahirkan anaknya cacat, nggak usah pakai lapor-lapor, bikin formulir bu, gitu. Kan rumah sakit bikin laporan tuh, anak cacat, kan ada alamat segala macam. Tahu-tahu ibu nanti bulan depan terima cek bu, terima santunan. Duit apa nih kata gitu? Duit santunan orang cacat. Dan santunan orang cacat itu cukup untuk menangani seluruh keluarga. Jadi keluarga itu tidak boleh sampai menyanyiakan anak. Kalau ibu menyanyiakan anak cacat itu bisa kena hukuman. Gitu, karena dibayar sama negara gitu, nggak bisa di sini dipasung, di apa segala macam, nggak bisa di Australia gitu ya. Jadi itunya. Nah, jadi ini pengaruh gen pada warna bola mata, pada warna kulit, pada segala macam yang tadi saya cerita tadi ya bu ya. Jadi ini gen ini kan ini kromosom ya bu ya. Tadi kromosom jumlahnya bisa berubah ya. Kalau jumlahnya berubah bisa menyebabkan penyakit. Nah, si kromosom ini kromosomnya bisa dia nggak berubah tapi tukar tempat bu, gitu, tukar tempat antara yang gen yang bapak sama gen ibu, tukar tempat ya, bisa ada bagian yang hilang, ada bagian yang bertambah gitu ya, di dalam gen itu, dan ini semua bisa menyebabkan penyakit ya bu. Jadi tadi penyebabnya karena jumlah gen berubah, bisa karena perubahan di dalam gen ya. Ini peta gen ya. Jadi dari peta penyakit kita bisa lihat bahwa seluruh dunia itu ada penyakit tertentu di daerah tertentu gitu. Kenapa? Karena gennya ya. Ini salah satu ada film sedikit ya bu ya tentang ini. Tubuh manusia itu ya, kalau diurai maka sebenarnya kita tuh terdiri dari sel semua bu ya, sel. Kalau kita masuk ke dalam sel, kira-kira bentuknya seperti gini, wah kita nggak ngerti aja ketika perjalanan ke suatu tempat asing, ada benda macam-macam di dalam sel kita ya. Kemudian di dalamnya itu ada benda-benda yang bergerak, ada pita-pita kromosom ya. Kemudian ini namanya gen ya, ini namanya kromosom ya. Kromosom itu terdiri dari suatu rantai kromosom. Rantai ini kalau lagi sel mau membelah, dia membentuk seperti ini. Tapi kalau dalam normal dia berantakan bu. Nah si kromosom ini membuat lilitan ini, yang dua pita berpilin ini ya dari DNA, yang di tengah-tengahnya dihubungkan oleh jembatan dari nukleot yang berpasangan yang cuma 4 tadi. Jadi bagaimana kita membuat lagu hanya dengan 4 nada, kita membuat buku hanya dengan 4 huruf, Allah bisa ya. Jadi seluruh tubuh manusia hanya terdiri dari 4 ini, A, C, G, T ya, dan A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G, nggak pernah salah, nggak pernah G ketemu T gitu, nggak pernah. Semua pasangannya itu udah pasti benar ya. Cuma nanti dari A sampai T sekarang jadi A dan A gitu, itu bisa jadi penyakit, berubah di dalamnya ya. Nah ini A selalu berpasangan dengan T, C selalu berpasangan dengan G ya. Hanya 4 gitu, 4 huruf menciptakan manusia yang luar biasa ini, Allah ya. Jadi dan di dalam sini semua penyakit ada ya. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim kholak ya. Jadi kita mencoba membaca ini, lihat bagaimana cara digulung ya. Dia digulung, yang tengahnya itu close, yang putih gitu ya. Digulung lagi, digulung lagi, digulung lagi ya. Inilah kromosom ya. Jadi sama seperti kalau misalnya ini diibaratkan seperti rak buku ya, maka ini kromosom ada 46, 23 dari bapak, 23 dari ibu yang menciptakan kita ya. Misalnya kita rubah menjadi buku, menjadi kertas, maka seperti gedung lantai 100 isinya semua lemari buku. Nah itu data kita ada di situ ya. Nah kalau kita baca salah satu lembar kertasnya itu isinya cuman kode-kode seperti begini, yang 4 huruf itu, kode-kode itu nanti kita lihat ada yang berbeda ya, itu penyakit di situ bu gitu, penyakitnya ada di situ. Ini misalnya contoh nih ya, kita lihat ini ada salah satu yang penyakit. Nah kemudian yang hebat sekali, ada polisi sel
polisisel itu yang ngebenerin CP53. Jadi dia setiap kali berubah dia ngebenerin gitu. Kalau dia nggak bisa benerin dia matiin gitu. Dia terus ngawal. Bayangin kerjanya seperti apa si polisisel ini. Tapi kan karena banyak sekali polisiselnya mungkin keteteran ya Bu ya. Ini inti sel ya Bu. Kita masuk nih inti sel. Di dalam inti sel ini ada si benang-benang kromosom tadi ya. Jadi nanti kalau lagi membelah dia membentuk kromosom, tapi kalau dia bisa benang-benang. Nah, di dalam sini ada kegiatan tuh Bu, lihat yang cacing merah itu yang keluar ya. Jadi si gen ini yang biru dan hijau ini kan berpasangan, dibuka dulu oleh sesuatu. Dibuka oleh suatu enzim, kemudian yang merah ini akan mengcopy. Dia copy gitu. Ya, copy. Nah, ini dia akan mengcopy begini, seperti begini, di-copy si gen itu. Misalnya gen itu yang diperlukan di-copy. Nah, nanti si benang yang merah ini namanya RNA, cetakan persis, cetakan negatif dari yang diambil dari gen itu. Kemudian si RNA ini keluar dari inti sel. Kenapa keluar dari inti sel? Karena di dalam sel tidak ada makanan, Bu. Tidak ada protein. Maka dia keluar ke inti sel. Di luar inti sel dia ketemu dengan ribosom. Ribosom langsung akan menempel dan ribosom ini akan langsung membaca dan dia akan menempelkan protein dari dalam cairan disambung 3 gini dalam waktu yang sangat cepat Bu. Nggak bisa kebayang gitu cepatnya sama sekali ya dibentuknya ini. Nah, dan dari ini maka terbentuklah protein ya, terbentuklah protein kita. Dan si sel-sel ini dia dilengkungin ke kiri ke kanan, itu bentuknya perubahan bentuk, itu perubahan dari sifat. Jadi bisa kalau dia misalnya ditekuk ke kiri jadi benda padat, ditekuk ke kanan dia jadi benda cair. Jadi secara kimia kita bisa tahu itu. Luar biasa sekali ilmunya Allah ya Bu. Jadi seperti gini loh kimia kita ya. Kalau dia belok kiri kanan, kalau dia nempel sama yang lain maka dia menjadi penyakit ya. Contohnya ini semua gen-gen itu ada tulisannya di dalam buku ini ya. Inilah buku Lauhul Mahfuznya ilmu kedokteran ya Bu. Nah, jadi semua penyakit Alzheimer apapun tertulis di sini, tapi dokter belum bisa baca gitu karena ini ilmunya Allah. Jadi dokter tuh semua belajar sampai mati gitu ya untuk mempelajari ilmu Allah ini ya. Jadi ini ya ilmu kauniyah, ilmu yang tersurat, yang tersirat tapi nggak tersurat Bu ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut tadi kita bisa sakit karena pada waktu sel membelah jumlah kromosomnya tidak terbagi dengan rata. Mestinya 2, sekarang jadi 1, 3. Itu jadi penyakit. Yang 1 penyakit, yang 3 jadi penyakit. Bisa karena gennya kromosom pecah waktu ini. Tadi sudah lihat, bisa juga karena di dalam kromosom itu ada yang berputar, ada yang berubah gitu. Jadi kromosomnya jumlahnya tetap 46, tapi di dalamnya ada yang berubah gitu ya. Nah, bisa lagi lebih kecil lagi. Tadi yang teori Darwin karena yang tubuh di dalamnya itu rumus-rumus yang ACGT itu akan terus bermutasi dengan lingkungan Bu. Karena di Jawa Barat suasana kayak begini, pasti akan berbeda sama di Jawa Timur. Jadi kalau kita pelajari pasti di tiap daerah beda-beda. Jadi kenapa kita ada kebiasaan suka makan, kebiasaan suka berpakaian, kebiasaan bahasa, kebiasaan apa segala macam, kayaknya perubahannya mungkin salah satu dari sini gitu ya, di dalam sini pada bermutasi. Sekarang kita ada ilmu baru nih namanya Bu, epigenetik. Epigenetik itu epi di atas. Jadi di atas genetik itu ada ilmu lagi. Epigenetik itu apa? Ya, ini begini ceritanya. Kalau dari zaman Nabi Adam, ya, orang-orang itu terus bergerak berubah, gitu ya. Apa yang menyebabkan perubahan sampai sekarang? Apakah kita sekarang udah di era modern atau masih ada lagi yang lebih modern lagi gitu? Terus berubah kan seluruh dunia. Nah, ini diperkirakan epigenetics. Kemudian epigenetics itu juga dikenal dengan alam dan didikan. Alam dan didikan, ya. Apa alam dan didikan? Jadi kalau misalnya ada bayi kembar, ya Bu, ada bayi kembar satu telur. Ibu tahu kalau kembar satu telur itu gennya sama semua, sampai sidik jarinya pun sama kalau kembar satu telur itu ya. Ya, jadi sidik jarinya sama. Ini kan sama sekali beda. Kenapa waktu gede bisa berubah? Ya, jadi kita lihat ini pada kasus ini yang satu perempuan naik tangga udah bengek,
yang satu lagi juara maraton. Padahal gennya sama gitu. Kenapa yang satu jadi juara maraton, kenapa yang satu jadi naik tangga bengek, Bu, jadi penyakit jantung? Padahal mereka sama sekali gennya. Inilah yang disebut ilmu epigenetics, ya. Satu lagi contohnya, yang satu ini jadi orang baik, jadi ustadz, yang satu lagi jadi penjahat. Kenapa? Gitu. Karena ada beda dalam pendidikan. Karena itu pendidikan di dalam Islam itu jelas diatur, 7 tahun harus mulai sholat, kemudian harus baca Quran, itu semua diatur di dalam Quran. Kenapa? Karena itu supaya pendidikan menjadi manusia yang baik, ya. Karena Quran itu adalah kitab yang paling sempurna, menyempurnakan kitab yang lain, maka semuanya ada di situ. Tidak ada dalam Injil, Bu. Ya, karena itu penyempurnaan daripada ini. Nah, sekarang epigenetics itu gimana ceritanya? Jadi epigenetics itu gini, kan tadi Ibu tahu benang-benang itu kan digolong dalam kelos-kelos ya, Bu. Nah, ternyata semuanya gennya itu sama, ya, tidak ada yang berubah, tidak ada yang mutasi, tidak ada yang jumlah, tidak ada, semuanya sama, semuanya normal, tapi beda di ikatannya di kelos ini, Bu. Kalau dia ditarik kencang gini si kelosnya, maka semua benang yang ada di dalam sini itu tidak bisa membentuk gennya nggak bisa keluar, Bu, karena dia kejepit. Tapi kalau dilonggarin seperti gini, maka benang-benang yang ada di benang-benang si kromosom yang ada, si DNA yang ada di sekitar itu, maka dia bisa menghasilkan protein. Ya, ini bisa menghasilkan protein, ya, Bu, ya. Ini bisa menghasilkan protein, sedangkan ini nggak bisa karena dijepit gini. Ini namanya epigenetics, ya. Jadi ternyata ada zat-zat tertentu yang disebut epigenetic factor, ada zat tertentu yang menyebabkan ini diikat keras, yang ini dilonggarkan, Bu. Ada epigenetic factor. Ini teori yang masih lebih baru, ya. Jadi yang satu di histone ini ditarik sampai dia berdempet-dempet seperti gini, akibatnya semuanya jadi tidak aktif. Jadi walaupun dirangsang, gennya nggak diam aja gitu, karena nggak bisa muncul karena dia dijepit. Tapi bisa juga dia menjadi longgar-longgar. Nah, ini epigenetics ini teori yang membentuk gini. Sel tubuh kita itu kan susunan DNA kita itu sama, apakah di rambut, di jantung, di seluruh gitu. Jadi di dalam tubuh manusia itu kira-kira ada 200 jenis sel. Ada 200 jenis sel. Semua basicnya sama. Semua basicnya sama. Sekarang kita ilmunya belajar gitu. Kenapa si sel ini kalau di jantung fungsinya begini? Kenapa kalau di rambut fungsinya begini gitu? Padahal sama, Pak. Gitu. Kenapa? Karena gen yang dirangsang di sini dan gen yang dirangsang di sini beda. Karena di jantung kebutuhannya beda, di rambut kebutuhannya beda, di usus kebutuhannya beda, maka rangsangan yang terjadi pada itu beda. Karena itu fungsinya beda si sel-sel itu. Nah, siapa yang membedakan itu? Itu yang disebut dengan epigenetics. Ya, jadi jadi dari 200 sel itu, yang satu dia fungsi jantung, fungsi segala macam, siapa yang ngatur? Ya, yang ngatur itu epigenetics ini. Ya, apakah dikencengin kelosnya atau dikendorin, ya. Dan dari ini kita menemukan penyakit-penyakit, ya, Bu, ya. Jadi sedemikian nanti keluar lagi ilmu baru lagi tentang keluar lagi ilmu baru lagi, nggak habis itu namanya ilmu Allah, karena ilmu manusia itu terbatas, ya. Jadi ini contoh misalnya, kalau bayi satu kena asap, ya, ibunya merokok atau misalnya di pabrik, maka tentu lingkungan itu menyebabkan perbedaan pada fungsi janin, ya. Jadi apa yang epigenetics yang bisa mempengaruhi kita, yaitu pola makan, penuaan, lifestyle, apakah kita hidupnya sehat atau kita tidak sehat, yang suka bergadang, yang suka mabok, yang suka apa, itu pasti merusak dirinya sendiri, ya. Nah, jadi yang sangat saya sedihkan itu di dalam WA, di dalam apa segala macam itu, berita hoax itu dimasukkan di dalam WA Ibu. Kan di dalam Quran sudah jelas. Maka tabayun. Jangan kirim-kirim, aduh gini, jalan kirim. Itu berita bohong tuh. Cuman nanti Ibu kirim ke teman, Ibu marah. Ibu kirim ke teman juga marah semua, dan akibatnya kita menjadi lemah. Kenapa kita lemah? Karena dibuat dari luar. Kita diadu-adu gitu. Kenapa? Yang adu-adu yang bikin ISIS siapa?
Yang bikin ISIS Amerika, yang bikin Al-Qaeda siapa? Ya Amerika. Yang bikin itu semua Amerika. Terus yang bikin kebencian pada Islam siapa? Ya Amerika juga. Jadi kita betul-betul dimainin gitu. Terus kita juga antara kita dan kita jadi benci-bencian, yang cebong, yang kampret lah, kita saling benci-bencian. Padahal itu semua dibuat dari luar gitu. Kenapa? Karena kalau Islam bersatu itu terlalu kuat gitu. Karena itu kita selalu dirusak-rusak ya. Jadi kerusakan itu sedemikian luas sampai ulama juga udah bertentang-tentangan gitu. Nah, itu yang susahnya. Ya, jadi itu epigenetics. Ya, jadi epigenetics itu bisa menyebabkan ini, ya. Contohnya misalnya banyak makan sayur-sayuran, olahraga, ya, kemudian bernafas bersih, itu tentu pola makan banyak gula itu menyebabkan perubahan dari ini pola penyakit, ya, melalui epigenetics. Ya, jadi ini tentang Bruce Lipton lagi tadi sudah. Sekarang kita coba lihat di dalam Islam, ya, apa ininya. Ini yang tadi sudah ada di dalam surat Ibrahim ayat 7, ya. Dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambahkan nikmat. Bila kamu mengingkarinya, maka azabku sangat pedih. Maksudnya pola pikir kita itu menyebabkan kita dekat sama Allah atau tidak dekat sama Allah. Kalau orang yang pikirannya buruk terus gitu ya, apalagi berburuk sangka kepada Allah, jelas dia tidak akan dekat sama Allah. Dan bukan hanya dia tidak dekat sama Allah, tunggulah azab. Azab itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Azab di dunia itu apa? Penyakit gitu ya, kerusakan-kerusakan, bapak sama anaknya musuhan, suami istri bercerai. Itu kenapa? Karena kita merusak diri kita sendiri. Kita tidak ikut pada aturan. Ya, kalau kita ikut pada aturan, nggak ada orang bercerai itu, nggak ada orang selingkuh. Semuanya ikut aturan gitu. Cuman kita merusak sendiri, ya. Kemudian di dalam surat As-Sam 9:10, ya, beruntung siapa yang menyucikan pikirannya, siapa yang merugi, ya. Jadi bahkan sekarang diteliti bahwa pelecehan itu, bullying gitu ya. Jadi ada anak yang dihina-hina, lu goblok, lu jelek, lu apa gitu. Itu pun bisa berpengaruh pada epigenetics. Bisa menimbulkan penyakit. Jadi betul-betul nggak bisa dibiarkan gitu. Kalau ibu-ibu terutama ya, kadang-kadang ya, mohon maaf nih, ibu-ibu yang mulutnya kadang-kadang suka jahat gitu sama ibu lain. Si ibu itu tuh doraka lo, gini. Itu bisa menyebabkan perubahan pada gen. Gitu ya. Merubah yang jelek-jelekin juga pikirannya kotor, dia akan rusak. Yang dikata-katainnya stres juga jadi rusak. Dan itu semua menyebabkan perusakan tubuh karena kita jauh dari Allah, ya Bu. Jadi saya kasih contoh nih sekarang, salah satu penyakit yang epigenetics. Ini ada penyakit pada tikus, ya Bu, ya. Namanya ada dua penyakit. Yang sebelah kiri agouti, penyakit yang sebut tikus kuning, ya. Yang satu lagi namanya glomeruloseptor. Jadi ada penyakit pada gen. Kalau tikus yang kuning, ya, tikus yang kuning ini dia ini akan menyebabkan tikus itu cepat stres gitu. Kalau lihat ada tikus yang gedubuk terus merusak gitu, itu warnanya kuning, itu dia tuh kena penyakit ini, agouti. Jadi dia stres dan dia agresif dan dia cepat berkontak dengan manusia, dia cepat dibunuh gitu ya. Itu karena penyakit agouti, ya. Nah, kemudian ternyata kalau tikus itu kita pelihara, kalau diberi makanan tertentu, maka dia bisa balik jadi hitam, Bu. Dan hitam normal, tikus normal gitu. Jadi ternyata makanan bisa berpengaruh pada kesembuhan, ya Bu. Yang kedua, penyakit salah satu glomeruloseptornya, salah satu enzimnya yang tidak ada, ya, bayinya itu yang merah-merah itu bayi yang kena penyakit ini GR nih, ya Bu. Kalau yang satu sama ibunya selalu dijilat-jilatin, ya, jadi penuh kasih sayang, maka bayinya tikusnya akan bisa normal, berubah, penyakitnya hilang. Tapi kalau dicuekin sama ibunya, maka tikusnya itu jadi tikus yang dengan penyakit. Jadi ternyata pola asuh pun pola asuh anak ibu gitu, dengan pola asuh yang baik, ibu bisa menghindari banyak penyakit, Bu. Itu epigenetics namanya. Walaupun tidak ada perubahan pada gen, walaupun tidak ada perubahan pada kromosom, tapi ada penyakit-penyakit yang bisa dirubah. Ya, ini luar biasa sekali. Kemudian ini ada lagi ilmu yang disebut dengan nutrigenomics, gen dari makanan. Kan ibu kalau diet, ya, diet karbo, diet apa gitu kan, ternyata udah ketinggalan zaman nih dengan ilmu sekarang. Jadi semua itu dikaitkan dengan gen, Bu. Jadi pada orang tertentu dia makan diet karbohidrat malah jadi gendut.
gitu. Bukan makin kurus, makin gendut, padahal dia kan senjat karbo karena gitu. Ya. Ada orang yang puasa, katanya, mau puasa buat kurus, udah puasa Daud sampai 10 tahun nggak turun sekilo juga gitu, ya gitu. Nah itu kenapa? Karena puasanya itu tidak cocok dengan gennya, gitu. Jadi gen itu mesti dilihat, ini gen. Jadi nanti gen itu ada yang bawah ini ya. Jadi ini ada gen A, gen B, gen C kan gitu ya. Jadi ini ternyata yang kalau memang diet tertentu diberikan pada gen A malah naik. Kalau pada gen B nggak ada pengaruh. Kalau pada C baru turun gitu. Jadi ternyata tidak ada satu tipe pun yang bisa cocok buat semua. Jadi sekarang kan gini, ilmu kedokteran sudah berubah gitu ya, dari apa, mengobati penyakit sampai mengobati precision medicine, namanya precision medicine. Jadi kan kalau misalnya bapak tifus dikasih chloramphenicol gitu ya, semua dikasih chloramphenicol gitu. Tapi ada yang nggak sembuh tuh, ada yang sembuh, ada yang mati gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan pada gen. Jadi sekarang kita harus periksa gennya. Ternyata bapak bukan chloramphenicol nih, bapak pakai ampicillin sembuhnya, jangan pakai itu. Itu berbeda pada tiap orang. Itu namanya precision medicine. Cuman kan kalau BPJS nggak bisa lah kita sampai ke situ ya. Terlalu mahal. Jadi kalau kita periksa genetiknya aja udah. Kita periksa swab PCR aja, kita swab PCR COVID aja udah mahal. Apalagi kalau semua titik kita harus diperiksa. Nah itu ya. Jadi itu nutrigenomics ya Bu ya. Jadi sekarang puasa, ya. Jadi puasa. Ini Dr. Keegan dan Ducasel ya dari San Diego USA, dia memeriksa pada orang Muslim. Jadi dia ngeliatin orang Muslim puasa Ramadan, terus apa sih puasa Ramadan itu manfaatnya gitu ya? Diperiksa secara kedokteran. Jadi dia memeriksa pada orang-orang Muslim yang berpuasa 14 jam dan 30 hari ya pada bulan Ramadan. Kemudian dites darahnya, dites proteinnya sebelum dan sesudah puasa. Dan ternyata ada gen-gen tertentu yang turun, ada gen-gen tertentu yang naik jumlahnya di dalam darah ya. Jadi ternyata RRBPI FM05 MCOC20 itu yang nama dari gen itu yang diekspresikan berlebih pada kanker kolon, kanker hati dan ovarium, Alzheimer, bipolar dan gangguan neuro ini. Jadi ada gen-gen yang ini kanker hati, kanker usus besar, kanker ovarium, Alzheimer, bipolar itu yang ternyata menurun pada waktu puasa. Gitu. Jadi dengan pola hidup saja kita sudah bisa menjadi sehat tuh. Ya. Ini Dr. Eric Beng dia meneliti lagi epigenetik. Ternyata dari epigenetik kalau orang berpuasa ada yang meningkat ya. Ini FHRI yang mengatur kolesterol, karena itu kalau kita puasa kolesterolnya turun ya. Dan anti aging. Jadi kalau orang rajin puasa itu dia lebih awet muda Bu. Ya, karena pengaruh gen ya. Dan yang turun ini adalah APP gen yang menyebabkan sumbatan pada plak dari amyloid ini yang menyebabkan stroke dan sebagainya. Kemudian ini yang tadi RRBI yang meningkat pada cancer. Jadi kalau ini semua jadi cancer menjadi lebih rendah, darahnya menjadi lebih lancar, sumbatannya berkurang, kolesterolnya jadi turun, dan menjadi awet muda. Ini pengaruh puasa yang kita ketahui, padahal banyak lagi yang masih di ini ya. Mengurangi, menaikkan imun sistem, menurunkan metabolisme sindrom, menurunkan peningkatan dari jumlah sel otak, menurunkan depresi, menurunkan radang. Ini semua ini adalah semua pengaruh puasa pada kesehatan melalui epigenetics. Ini sekarang yang menarik sekali. Di dalam gen itu ada yang disebut namanya tumor suppressor gen. Tumor suppressor. Jadi dia menekan tumor.
Tumor itu ya Bu ya, tumor itu adalah sesuatu pertumbuhan yang berlebih, yang tidak normal, tumor namanya. Nah, tumor itu ditekan oleh gen ini. Ya, jadi Allah sudah menciptakan, harusnya di dalam tubuh kita tidak pernah akan ada tumor, tidak pernah ada kanker, tidak akan pernah ada kanker. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan antinya di dalamnya gitu. Tapi karena kita dengan pikiran buruk segala macam, maka kelosnya diikat rapat, maka si gen tumor supresor ini nggak bisa keluar. Karena gen tumor supresor ini nggak bisa keluar, maka timbullah kanker pada tubuh kita. Nah, kemudian kalau misalnya orang kemudian dia kembali kepada Allah, kemudian dia menjadi ikhlas dengan segala macam, kelosnya melebar, keluar lagi si tumor supresornya, kanker stadium 4 bisa hilang, Pak. Gitu. Jadi dia bilang gitu, katanya gitu, kenapa? Katanya gitu, kenapa bisa hilang gitu ya? Karena memang Tuhan sudah bikin antinya, tapi kita merusak antinya sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mematuhi Quran. Dan ingat, kadang-kadang kita mendalilkan Quran sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi menurut kita, karena kenapa kita sering mendalilkan Quran tidak benar? Karena ilmunya kita itu, ilmu saya gitu, kita hanya ilmu pada terjemah, Pak. Jadi terjemah Quran ya, jadi yang dibilang sama waktu itu saya waktu masih mendampingi sama Pak Saiful Islam, jadi dia bilang gitu, Quran yang benar tuh mana? Quran yang benar yang bahasa Arab. Gitu. Sedangkan terjemah itu ada tangan manusia di situ. Dan tangan manusia itu, manusia tidak sempurna gitu. Jadi terjemah itu, kenapa tafsir itu banyak sampai beratus-ratus sampai beribu-ribu? Kenapa? Karena ada pikiran manusia di situ. Oh, bukan tafsir begitu yang benar, tafsir begini nih menurut saya beda gitu. Jadi siapa namanya? Pak itu Quraisy Shihab aja tafsirnya ada 2, Al-Misbah sama ini gitu ya. Jadi dia beda waktu sudah bisa beda tulisannya gitu. Nah, itu yang, jadi kalau kita ilmu Islam ini kita cuma baca terjemah gitu ya, ilmu kita udah jauh. Jangan dipakai untuk bertentang-tentangan, jangan dipakai untuk nyala-nyalain orang gitu, oh kamu sesat loh, kamu bid'ah, padahal ilmunya cuma dari ilmu terjemah. Karena terjemah itu bisa salah gitu, ngerti gak Bu? Ya, karena ada banyak salahnya. Jadi contohnya ini ya. Jadi kemudian puasa ini kan kita ngomong puasa. Puasa itu semua agama punya puasa. Orang yang tidak beragama pun berpuasa. Gitu. Kenapa? Kenapa orang-orang yang tidak beragama berpuasa? Kenapa? Karena memang dalam tubuh kita, di dalam otak kita itu ada tempatnya yang disebut dengan God spot, yang akan sadar tentang Tuhan, gitu ya. Itu yang dirangsang pada Nabi Ibrahim, sehingga Ibrahim mencari eksistensi Tuhan sampai kita yang kita yakini sekarang ini karena Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tidak ada, mungkin kita masih nyembah pohon gitu, mungkin masih nyembah apa gitu ya. Nah, karena Nabi Ibrahim kita ikut dan agama setelah Nabi Ibrahim disebut agama samawi, agama langit, yang percaya pada Allah yang satu gitu ya Bu yang. Nah gitu. Nah, jadi semua agama ada puasa. Sekarang apa bedanya puasa? Apa bedanya puasa Islam dengan puasa yang lain? Ya, surat Al-Maidah ayat 5, telah kusempurnakan agamamu. Artinya apa? Islam itu disempurnakan dari agama-agama lain. Quran disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, gitu ya. Nah, tapi apakah dengan begitu kita lebih sempurna daripada agama lain? Belum tentu, karena kita pengetahuan agama kita kan belum tentu mumpuni gitu. Kita merasa kita rajin baca segala macam, kita merasa kita hebat menista orang, padahal kita ilmunya salah gitu. Tadi dalam surat itu orang-orang yang cenderung pada kesesatan. Di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan ada orang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Ya, Bu, nauzubillah min zalik. Kita membaca Quran tapi Quran melaknat kita. Kenapa? Karena pikiran kita itu salah. Kalau kita baca Quran untuk menjelekan orang, ini nih si ibu ini nih, oh pasti sesat nih. Coba saya cari di Quran. Tuh kan dia tuh melanggar ayat ini segala macam. Nah, itu mencari-cari takwil itu namanya. Untuk kepentingan kita. Itu orang yang sesat. Ya, di dalam Quran disebut sesat. Jadi ini surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalan Allah, dan kamu akan mendapat keberuntungan. Ya, jadi Imam Ghazali ini menceritakan tentang puasa yang cocok sekali di sini. Jadi Imam Ghazali bilang gini, puasa itu ada 3 tingkat. Puasa yang biasa,
puasa yang normal itu yang kita lakukan. Puasa makan, puasa seks dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu puasa biasa katanya Nabi, kata Imam Ghazali. Kalau kita mau meningkatkan puasa kita menjadi lebih bagus, tambah puasanya dengan puasa panca indera. Ya, mata kita dijaga, mulut kita dijaga. Kalau lagi puasa kita tidak berperang, kita tidak apa kan gitu ya. Kalau ada orang memaki kita, maaf saya lagi puasa gitu ya. Jadi kita menahan diri. Jadi kalau orang katanya kalau berpuasa berpuasa Daud itu kenapa bagusnya berpuasa Daud? Karena kita waktu untuk berbuat dosa jadi berkurang gitu. Karena dia kan di sini berpuasa, jadi kemungkinan dia berbuat dosa hanya berkurang separuh gitu, karena separuhnya lagi puasa. Kalau puasanya benar, Bu. Ya. Jadi puasa panca indera. Ya. Ibu pernah lihat ini gambar ini, pernah lihat ini gambar 3 monyet ya, Bu? Pernah lihat nggak? Ada monyet tutup mata, tutup mulut sama tutup telinga. Pernah lihat? Monyet 3, namanya 3 monyet, 3 monyet yang arif. Itu dari orang Buddha, Bu. 3 patung arif. Maksudnya apa? Saya tidak berkata-kata buruk, saya tidak melihat yang buruk, saya tidak mendengar yang buruk. Itu patung 3 monyet. Sekarang tambah 1 pegang titiknya. Saya tidak berbuat buruk. Gitu. Jadi 4 nih, ditambah jadi 4. Terus orang bertanya, kenapa kok monyet sih? Kenapa nggak orang gambarnya? Terus mereka bilang, monyet juga tahu. Jadi kalau lu nggak tahu, lu lebih rendah dari monyet. Gitu maksudnya, gitu, menghina. Jadi lu lebih rendah dari monyet gitu, karena gitu. Ya. Jadi mereka orang Buddha yang agamanya diturunkan berapa ribu tahun sebelum kita sudah diajarkan itu. Jadi ilmunya itu pasti dari siapa? Ilmunya dari Allah sama. Nah, sekarang bagaimana dengan kita orang muslim? Kita itu mensucikan semua pintu dosa pada waktu wudu. Jadi pintu-pintu dosa itu kita sucikan, ya. Mulai dari cuci tangan dulu yang akan membersihkan, kita mencucikan mulut, mencucikan hidung, mencucikan mata, mencucikan pikiran, mencucikan telinga, mencucikan tangan dan kaki. 7 tempat masuknya dosa kita bersihkan, ya. Nah, buat apa dibersihkan? Untuk menghadap Allah, gitu, untuk menghadap Allah. Jadi itu suci. Nah, sekarang kita banyak orang nggak ngerti wudhu itu maksudnya apa, cuma rutin aja gitu. Jadi orang wudhu gini tuh, anjing sih goblok, gitu, tolol sih, katanya. Bari wudhu, bari dia nggak ngerti bahwa dia mencucikan mulut tuh dikotorin lagi di sini, kata gitu. Nah, jadi sangat pentingnya wudhu itu adalah pada Imam Ghazali berkata gini. Kan Imam Ghazali puasa pada panca indera, Bu. Jadi kalau kita puasa menjaga panca indera kita, menjaga 7 pintu masuknya dosa yang dibersihkan pada waktu wudu. Kalau kita bisa menjaga dari wudu ke wudu tetap suci, maka tidak ada setan bisa masuk dalam tubuh kita. Nanti, Bu. Nah, sekarang bagaimana kita tahu setan masuk dalam tubuh kita? Ya, adalah di pikiran. Itu Imam Ghazali bilang, puasa panca indera itu puasa umum dan tambah puasa panca indera itu namanya puasa khusus. Puasa khusus bil khusus, puasa yang paling top menurut Imam Ghazali, yaitu puasa makan dan seks, puasa panca indera ditambah puasa pikiran. Jadi betul-betul pikiran kita dijaga. Begitu ada pikiran jelek masuk, astagfirullah. Jadi orang-orang yang kalau sudah pada tingkat yang paling tinggi pada Imam Ghazali itu, nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada orang di kipas-kipas begini terus kita marah gitu. Itu yang golongan rendah tuh. Gitu, golongan yang tinggi itu tidak terpengaruh dengan omongan jelek gitu. Karena dia akan tabayun, dia akan mempelajari, dia tidak mudah bereaksi. Itu yang sempurna. Jadi kalau ibu mau tahu kapan ibu ada setan di dalam tubuh ibu, lihat dari pikiran. Kalau ibu pikir misalnya sambil nunggu misalnya atau apa gitu, ibu tadi duduk gitu terus lihat, si ibu itu teh gelo pisannya, karena gitu, mencari perhatian, sebal karena gitu, kalau ngomong teh so pinter segala macam. Nah, itu jelas setan. Ya, pokoknya kalau ada sesuatu yang buruk masuk dalam pikiran kita, apalagi kita jawab, kita ajakin ngomong, betul-betul setan itu menjadi Tuhan bagi kita. Sholat kita sholat, tapi pikiran kita di dalam kepala kita isinya setan semua. Nah, itulah, Bu, yang menyebabkan segala macam penyakit. Ya, jadi puasa, bedanya puasa umat muslim dengan puasa non muslim apa? Di dalam surat Al-Baqarah 183 dikatakan, hai orang beriman. Jadi yang suruh puasanya hanya orang beriman.
Kalau Anda merasa tidak beriman, nggak puasanya mah nggak baik. Kan Anda orang tidak beriman gitu ya. Jadi kalau kita marah-marah segala macam, segala mesti ditutup, biarinlah buat orang tidak beriman itu pergi mau makan di restoran baik kan, namanya juga tidak beriman. Dia nggak diperintahkan puasa di dalam ini. Ya hanya orang beriman yang suruh puasa. Kenapa orang berpuasa seperti kita sebagai orang terdahulu, dan supaya kita berubah menjadi takwa. Ya, berubah menjadi takwa. Jadi puasa kita itu bedanya sama puasa non muslim, harusnya membawa kita menjadi takwa. Sekarang pertanyaannya, takwa itu apa? Gitu ya. Nah, ini di dalam surat Al-Baqarah, takwa itu adalah khasyah dan haibah, ya. Takut berbalut cinta kepada Allah dan takut berbalut pengagungan, ya. Dia bisa taat dan beribadah, Ali Imran ayat 102. Dia bisa membersihkan hati dari segala dosa, surat An-Nur ayat 52. Orang yang beriman dan menjalankan segala perintahnya dalam surat Al-Baqarah 2-5. Orang yang menafkahkan hartanya, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain, itu orang yang takwa. Ya, ini di dalam surat Ali Imran 134 133. Jadi ini kaitannya. Dan ini dikatakan bahwa 4 hal yang bisa dilihat pada orang yang takwa. Kalau ibu sudah masuk golongan mutakin, orang yang bertakwa, maka lihat ini. Yang ke-1, tawadu, rendah hati, tidak ada sombong. Tidak ada sombong sama sekali pada orang yang bertakwa, ya. Kemudian zuhud, ibu rendah, tidak pengen mewah-mewah, tidak pengen segala macam. Orang kaya juga tidak harus naik BMW gitu ya. Itu orang-orang yang zuhud gitu ya. Kemudian dia qanaah, tidak pernah, dia selalu berpuasin. Kalau dapat apapun, alhamdulillah. Kalau kita mendapat kesulitan, kalau kita mendapat musibah gitu ya. Jadi kan dikatakan orang bertakwa itu kalau dia dapat kenikmatan dia bersyukur, kalau dia mendapat kesulitan dia bersabar gitu ya kan gitu ya. Itu yang namanya, jadi tidak pernah bereaksi. Ada lagi orang yang mendapat musibah pun bersyukur gitu. Luar biasa sekali gitu. Kalau dia mendapat musibah bersyukur, kenapa? Karena Allah lagi menilai saya nih. Saya lagi ulangan nih, saya lagi diuji nih sama Allah. Mudah-mudahan saya bisa mengatasi ujian ini. Jadi kesulitan itu adalah ujian dari Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman, jadi dia tidak pernah terus merengek, terus ini negara tidak peduli pada orang miskin lah, segala macam gitu, yang ngomongnya begitu-begitu, itu orang-orang tidak bertakwa. Gitu. Karena orang bertakwa itu hanya syukur dan hanya ini pikiran positif ya. Kemudian dia waro, ya, takut pada hal-hal yang syubhat gitu ya. Jangan-jangan ini syubhat nih kata gitu. Jadi selalu dia berhati-hati ya. Kemudian yakin. Ibu Imam Umar bin Khattab pernah bertanya pada seorang ulama, apa sih yang disebut dengan takwa kata gitu. Coba jelaskan takwa dalam kata-kata gampang. Itu Umar bin Khattab tuh yang orang yang dijanjikan surga. Kemudian ulama itu bilang gini, kamu pernah nggak jalan di dalam onak duri gitu ya? Jadi padang pasir kan kadang-kadang ada semak-semak yang ada duri-durinya gitu. Kamu pernah nggak jalan di dalam onak duri? Pernah. Katanya gimana kata gitu. Ya saya hati-hati supaya jangan luka gitu kan, gitu ya, digeser-geser gitu. Itu namanya bertakwa. Jadi bertakwa itu apa? Kita hati-hati supaya tidak berbuat dosa, Bu. Jadi kalau orang ngomong gini, tengiringan kata gitu, tidak jelas nih, nanti jangan-jangan gua dosa kalau melakukan. Nah itu orang bertakwa, ya Bu. Jadi puasa itu membuat menjadi takwa, ya. Dan takwa itu adalah faktor epigenetik yang membuat kita sehat. Jadi puasa itu membuat sehat karena kita mengikuti sifat-sifat yang ini, tawadu, qanaah, ridho, ikhlas, waro, yakin, menyebabkan kita menjadi badan kita menjadi tenang, suasana hati kita tenang, dan akibatnya positif pada epigenetik, dan itu menjadikan kita sehat. Jadi kalau ibu saya selalu bilang dari dulu ya, kalau yang pernah ikut pengajian saya, stres itu sumber dari segala macam penyakit. Ya, stres itu adalah bukti setan ada dalam tubuh kita. Ya, lawan kata dari stres adalah ikhlas. Orang ikhlas itu dekat sama Allah. Walaupun kita dapat musibah, kita ikhlas, itu dekat sama Allah. Tidak selalu bersyukur, tidak mengeluh. Orang yang mengeluh, orang yang ngomel, orang yang marah, itu setan semua. Ya. Jadi itu namanya amar ma'ruf, Bu. Jadi kita ingin, ayo kita nggak usah lah nahi mungkar. Amar ma'ruf aja terus. Kalau amar ma'ruf nanti
Kalau semuanya udah ma'ruf, nggak usah nahi mungkar, udah dengan sendirinya orang yang ma'ruf tidak akan melakukan yang mungkar, Bu, gitu ya. Sekarang orang semua teriak-teriak nahi mungkar, tapi dia sendiri tidak ma'ruf, gitu. Caranya bikin demo-demo, bikin macet semua orang jadi ngomel-ngomel gara-gara ini. Tidak ma'ruf, Bu, gitu. Peduli amat gua, pokoknya segala macam. Nah, itu tidak ma'ruf. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar kalau bisa dulunya, tapi yang paling penting selalu amar ma'rufnya duluan. Jadi kalau ini semua ini mengajarkan kita yang ma'ruf agar kita bisa sehat, ya Bu. Jadi ini puasa itu adalah sesuatu yang menyebabkan transformasi. Jadi harus berubah dari buruk menjadi baik, berhijrah dari buruk menjadi baik. Bukan mobil saya. Jadi kalau orang berpuasa dengan baik, ibu harus berubah, berhijrah, ya, dari sifat-sifat buruk ibu harus rontok sendiri itu. Kalau itu karena takwa itu artinya orang sudah melepaskan semua keburukan dalam diri, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa seluruh ucapannya baik dan bermanfaat. Itu orang yang bertakwa, Bu. Ya, seluruh ucapannya baik dan bermanfaat. Ya, bahkan kadang-kadang kita mendengarkan, mohon maaf, ada mendengarkan ulama-ulama juga ngomongannya juga kadang-kadang menimbulkan perbedaan pendapat gitu. Ya, jadi itu yang semua ucapan dalam keadaan baik dan bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Allah tidak butuh pada amalannya, ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan semua dusta dan pengamalan serta amal kebodohan, maka Allah tidak perlu puasa. Kalau Anda puasa tapi banyak ngomong bohong, nggak usah puasa deh, Allah juga nggak perlu kok, gitu. Karena Anda tidak memenuhi syarat untuk puasa. Ya, hadis riwayat Ibnu Khaisimah, sesungguhnya puasa itu bukan menahan diri dari makan dan minum saja, tapi juga menahan diri dari ucapan yang sia-sia dan rofas. Jika seseorang mencacimu dan berbuat tindakan kebodohan kepada kamu, katakanlah bahwa aku sedang berpuasa, nggak usah dijawab. Ya Bu, katanya gini, ada orang benci sama kita, pokoknya segala macam kita selalu dihina-hina sama dia, maka katakan sama dia, maaf ya, karena gitu, saya mohon maaf, katanya, dengan segala kebodohan kerendahan saya nggak bisa membalas kebencian Anda, karena saya nggak punya waktu, habis waktu saya. Pakai apa waktunya? Dipakai untuk membalas kebaikan orang yang baik sama saya. Jadi waktu kita habislah untuk membalas kebaikan orang yang baik sama ibu. Nggak usah pakai untuk membalas orang jahat sama ibu. Jahat sama ibu baik, itu mah urusan dia sendiri dengan Allah, bukan urusan kita. Ya. Dan hadis Bukhari Muslim, setiap kali orang dolim sama ibu, tapi ibu sabar, maka dosa ibu diambil sama dia. Jadi kalau ada orang jahat sama ibu, katakan alhamdulillah, gitu ya. Semoga Allah memberkatimu. Gitu, nggak usah dibalas, nggak usah marah-marah, gitu, nggak usah. Karena apa? Hatur nuhun, dosa kita diambil sama dia, ya. Jadi ini surat Al-Mu'minun, ya, orang-orang yang beruntung adalah orang yang bisa menjaga perkataan dan dari perbuatan sia-sia. Nah, sekarang WA kita lancar membuat hoax-hoax supaya kita melakukan perbuatan sia-sia, Pak. Omongan yang sia-sia, omongan yang buruk-buruk gitu. Terus itu kan katanya kalau orang muslim tidak berpolitik maka Islam akan dihancurkan oleh orang-orang jahat kan gitu. Itu kata-kata mereka gitu, supaya kita pikiran ikut buruk, supaya kita ikut kata-katanya ikut maki-maki. Itu perkataan dari setan, Bu. Bukan perkataan dari siapa, itu hoax tuh. Ya, nggak ada, ya. Jadi ini jadi kalau kita kembali fitri, kalau kita sehat, maka kita nggak capek untuk ngurusin yang enggak gitu. Dengan kita ngurusin yang enggak kita capek, kita jadi lemah dan kita menjadi sakit, ya. Ini yang patung yang 4 monyet tadi, ya. 4 monyet, kenapa monyet? Monyet juga tahu, ya, gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali epigenetik. Jadi ternyata Quran itu syifa. Jadi sifanya Quran mana? Ya tadi sifat-sifat tadi, takwa, waro, ikhlas, itu menyebabkan kita jadi sehat. Ini ilmunya baru muncul sekarang, berapa 1500 tahun setelah Quran diturunkan, ilmunya baru turun sekarang. Kenapa baru turun sekarang? Karena manusia bodoh, karena manusia itu bukan Tuhan, karena dokter itu bukan Tuhan gitu. Kita terus mencari-cari gitu ya. Jadi
karena apa namanya agama menjadi ilmu, sekarang kita membalikan ilmu, dibalikan lagi masuk ke dalam agama nih. Harusnya masuk gitu kalau benar ya. Mungkin dari saya itu, segala yang benar mungkin yang bagus buat ibu itu datang dari Allah, yang bodoh-bodoh datang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Bustai, Jawa Barat, saya Nova beserta kru liputan Fidel, Dian, Rafli, Yuli, Silvi beserta Reni melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.